Mama kok jahat banget gak pernah pulang gitu. Bahkan gue pernah pulang, anak gue bilang, Mama kenapa gak pernah pulang? Terus gue jawab, hai sayang-sayangnya aku, balik lagi sama gue Unye. Aduh, kalian pasti udah nonton video gue sebelum-sebelumnya yang gue apa ya, sebenarnya gue tuh tidak menutupi tentang status gue sih ya, tidak sama sekali. Karena pertama gue mungkin belum siap untuk dijudge, tapi gue sih nggak peduli itu sama komentar netizen, karena gue punya kehidupan gue sendiri, punya masa lalu yang menurut gue nggak pernah menyesali masa lalu gue yang menurut gue tidak baik, ya menurut kalian mungkin tidak baik, tapi itu bisa menjadi pelajaran yang terbaik buat gue gitu. And then seperti di video sebelumnya juga gue sempat bilang bahwa gue mempunyai 3 orang anak. Ya, gue pernah menikah, iya betul banget. Dan gue sangat bahagia banget punya anak-anak. Gue bahagia dan gue sebangga itu menjadi ibu buat anak gue, meskipun gue gue belum menjadi ibu yang baik buat anak gue, tapi percaya bahwa gue itu sayang banget sama anak-anak gue gitu. Dan gue di sini cuman kayak mau cerita sama kalian tentang pahitnya hidup gue kayak gimana, masa lalu gue kayak gimana. Jadi gue itu MBA pada saat kelas 2 SMA. Gue putus sekolah dan gue keluar sekolah sendiri. Jadi by the way, gue itu keluarga broken home. Gue ibu sama bapak gue, nyokap sama bokap gue cerai di umur gue 2 tahun. Dan sebenarnya dari SMP tuh gue udah pengen banget married, pengen lulus SMP tuh gue udah pengen banget married, karena gue pikir dengan gue menikah gue bisa mempunyai kasih sayang dari pasangan gue. Ternyata tidak gitu, dan menikah itu tidak seindah yang gue bayangkan, dan itu berat banget gitu loh. Ibarat kata mungkin lelaki akan diuji dengan materi dan wanita itu akan diuji di saat laki-lakinya tidak mempunyai apa-apa dan akhirnya dia berselingkuh. Tapi pada saat itu gue yang diuji. Jadi gue married sama suami gue yang kedua. By the way gue udah nikah 2 kali. Jadi gue diuji dengan materi. Gue terima dia dari nol sampai dia punya segalanya, sampai akhirnya dia melakukan kesalahan. Ya menurut dia sih tidak berselingkuh, tapi ya nggak ada ya yang selingkuh mengakui itu, nggak ada gitu. Tapi ya gue menemukan beberapa bukti sampai akhirnya gue mungkin sudah di titik capek, karena selingkuhnya itu bukan 1, 2, 3, 4, 5 kali, bahkan lebih dari itu. Dan terakhir dia selingkuh sama teman deket gue, dan itu yang memang membuat gue nggak bisa lagi sama dia gitu. Dan so far gue bahagia banget dengan dengan apa yang gue jalani sekarang, dengan kehidupan apa yang gue jalani sekarang. Mungkin di mata kalian gue itu cewek yang nggak baik, cewek yang barbar, cewek yang ya whatever you say lah ya. Tapi gue nggak pernah seperduli itu sama omongan kalian, karena gue punya hidup gue sendiri, gue punya penilaian tentang diri gue sendiri, dan gue tidak seburuk yang orang kalian kira gitu loh. Dan di sini gue mau cerita kalau gue mempunyai 3 anak yang sangat lucu-lucu. Anak pertama gue umur 13 tahun, tahun ini November 13 tahun, dan dia mau SMP. Semoga gue berharap anak gue bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleha, meskipun gue memang belum bisa baik gitu. Dan ibaratnya kalau misalnya ada netizen yang bilang, kalau nggak takut
anak lo ngikutin lo dengan lo begini. Enggak sih, dia berhak memilih apapun yang dia mau, apa yang menurut dia baik gitu, tapi tetap dalam norma-norma gitu. Ibaratnya kayak gue punya ibaratnya gue punya batasan-batasan. Anak gue boleh ini boleh itu, ada gitu, yang dia nggak boleh ada gitu, yang dia boleh ada gitu. Dan by the way anak gue alhamdulillah berhijab, meskipun gue mungkin belum siap untuk berhijab, dan gue tidak pernah memaksakan anak gue untuk menjadi hijaban, tapi gue bahagia banget punya dia. Ibarat kata gue di sini siap untuk dapat komentar dari netizen tentang apa yang udah gue omongin dan gue akuin. Gue di sini cuman pengen, gue nggak mau jadi orang lain. Gue pengen jadi diri gue sendiri, seorang Unye yang mempunyai 3 orang anak gitu. Dan anak gue yang kedua itu umur 6 tahun ini 7 tahun, seorang anak laki-laki yang sangat lucu, dan gue sayang banget sama anak gue gitu. Terus gue juga punya anak baby umur 2 tahun, 31 Maret ini dia ulang tahun yang kedua. Mungkin ada beberapa netizen yang pernah ngelihat anak gue gitu, kenapa sih kak lo kemarin sempat kayak nggak, gue bukan tidak mengakui, cuman belum saatnya, karena kalian tahulah mulut kalian itu lebih benar ketimbang apa yang gue alamin. Gue nggak mau aja gitu anak gue dibilang A B C D, atau anak gue dijudge yang enggak sama kalian gitu. Biarlah kalian yang berkomentar negatif ke gue, tapi tidak dengan anak-anak gue gitu. Karena gue sayang banget sama anak-anak gue, bahkan melebihi rasa sayang gue ke diri gue gitu. Mungkin kalian sebagian belum merasakan apa yang gue rasain gitu, gimana gue membesarkan anak-anak gue gitu. Kalian nggak ngerasain gimana rasanya. Terus kalau sampai di judge yang enggak dihina atau apa, kalian nggak perlu menghina anak gue, kalian cukup menghina gue gitu. Karena di saat gue kelas 2 SMA itu kesalahan gue, bukan kesalahan anak gue gitu. Dan dulu gue sebenarnya tuh kalau nyeritain anak tuh gue sedih banget. Jadi anak-anak gue tuh tinggal sama papahnya, dan alhamdulillah sehat walafiat, pinter. Gue sebenarnya tuh nggak siap untuk nge-up tentang anak-anak gue, cuman gue lebih ke kayak nggak mau membohongi publik gitu. Bener nggak sih Beb? Kalau nggak nge-up tuh kayak ngebohongin publik nggak sih? Tapi gue gue nggak peduli sih sama omongan kalian gimana, cuman jujur aja gue tuh orangnya apa adanya banget. Gue apa adanya banget. Lu suka gue syukur, nggak suka juga nggak masalah gitu. Gue tidak akan pernah memaksakan kalian untuk menyukai gue gitu loh. Gue sangat mencintai anak-anak gue semuanya tanpa terkecuali. Dan gue ngerasa memang gue mungkin dengan posting-postingan YouTube gue yang dulu pasti itu akan banyak banget judgingan dari kalian, hinaan dari kalian tentang lu seorang ibu yang nggak pantas. Gue terima itu semua gitu loh, gue terima itu semua. Tapi gue yakin anak-anak gue tetap sayang sama gue, tetap mencintai gue gitu, tetap menerima semua kekurangan ibunya. Seperti apa yang seperti apa yang memang gue rasain. Gue sayang banget sama anak-anak gue, bahkan gue rela melakukan apapun demi mereka gitu. Gue cuman pengen kasih saran aja buat para perempuan yang di sana, karena ibaratnya banyak banget mungkin perempuan yang merasakan apa yang gue rasakan,
kegagalan percintaan atau kegagalan dalam berumah tangga, pesan gue cuma satu, jangan pernah bergantung dengan laki-laki gitu. Karena laki-laki itu harta tata wanita, itu bener banget. Di saat gue menemani pasangan gue dari nol sampai hartanya sudah di atas mungkin, dan akhirnya dia wanita lah yang merusak semuanya gitu. Jadi buat kalian kayak ibu-ibu muda kayak gue gitu, kalian wajib banget entah itu punya tabungan. Kalau memang kalian dilarang kerja sama pasangan kalian, kalian bisa nabung, atau enggak kalian bikin usaha online shop. Karena sekarang tuh banyak banget kerjaan yang tanpa lo harus keluar rumah gitu loh. Kalian tetap bisa berbakti sama suami, tapi tolong satu, jangan terlalu bergantung sama laki-laki gitu. Itu pelajaran dari hidup gue. Di saat gue menikah, diselingkuhin, gue ngerasa gue cuma seorang ibu rumah tangga. Pada saat itu gue seorang ibu rumah tangga, dan gue sangat teramat menghormati suami gue. Sampai akhirnya kenapa gue memutuskan untuk berpisah, karena gue bukan cewek yang, mungkin cewek-cewek di luar sana masih ada yang toleransi gitu untuk ya cuma selingkuh bla bla bla, tapi buat gue enggak. Karena gue sudah mempertahankan itu lebih dari 3-4 tahun pernikahan gue menahan rasa sakit, gue menahan rasa malu, gue menahan rasa sedih, tapi akhirnya gue gak kuat, dan akhirnya gue lebih memilih untuk gue berjalan sendiri. Bukan gue gak sayang sama anak-anak, gue cukup mempertahankan perasaan gue demi anak-anak. Tapi gimana caranya gue bisa bahagia kalau misalnya di rumah tangga itu gue nggak merasakan kebahagiaan? Gue harus berpura-pura bahagia. Gue ibaratnya nggak mau menambah dosa gitu loh. Ibaratnya kalau seorang istri kan harus patut sama suami, sedangkan si suaminya sudah menyakiti istrinya. Dan gue nggak mampu itu. Gue nggak mampu untuk mempertahankan semuanya gitu. Sampai di titik akhir gue memutuskan untuk pisah, karena memang udah sakit yang luar biasa banget. Dan akhirnya gue mulai, ya sebenarnya 2-3 tahun terakhir sebelum gue berpisah pun gue memang sudah berusaha kerja. Gue gak munafik nih ya, gue tipikal orang yang gak munafik. Gue pun akhirnya membalas perselingkuhannya dia gitu. Tapi kalau misalnya gue balas, dia balas, gue balas, dia balas, itu akan jadi toksik. Makanya gue memutuskan untuk pisah gitu. Karena menurut gue itu yang terbaik buat gue dan si papanya anak-anak gitu loh. Dan kalau seandainya seorang laki-laki sudah berselingkuh, ini pendapat gue, kalau memang seorang laki-laki sudah selingkuh, berarti gue itu atau kita itu bukan yang terbaik. Karena kalau misalnya kita yang terbaik, nggak akan pernah ada orang kedua dan ketiga. Alasan apapun itu. Dan di situ gue ngerasa memang gue nggak baik buat dia. Even memang jujur aja si ex gue itu masih ngajakin gue balik, masih mau memperbaiki semuanya, tapi hati gue udah nggak bisa. Hati gue udah terlalu sakit gitu. Dan mungkin sekarang lebih ke kayak, ya udah yang penting anak yang nggak jadi korban. Karena gue mempunyai 3 orang anak, yang gue mau mereka tetap sama-sama. Ibu dan bapaknya nggak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun gitu loh. Gue pengen jadi diri gue sendiri. Gue pengen seorang anak siapa sih yang nggak mau diposting sama mamanya. Gue pengen sekarang hidup gue dan anak gue itu real ya hidup gue gitu loh. Karena gue merasa nggak tahu deh, gue tuh even mungkin menurut kalian itu alah lo hamil di luar nikah aja lo banggain, dosa lo umbar-umbar. Itu biar jadi urusan gue sama yang di atas. Kalian nggak perlu ngurusin hidup gue gitu. Gue cuman pengen anak gue merasa diakui
Udah cukup 8-9 bulan ini gue menutupi semuanya. Nggak pernah gue posting bukan gue nggak pernah posting, gue pernah beberapa kali posting, cuman nggak pernah gue mention anak gue. Dan gue yakin banget anak gue itu sakit. Even anak gue yang kedua dan ketiga itu nggak bisa ngomong, tapi gue tahu dia sakit gitu. Karena dulu gue terlahir dari orang tua yang gagal menikah juga. Di umur gue 2 tahun, nyokap bokap gue cerai. Gue tinggal sama nenek gue, nyokap gue kerja, dan gue jarang banget ketemu sama nyokap gue. Tapi gue yakin nyokap gue sayang sama gue, sayang banget sama gue gitu. Kalau nyokap gue nggak sayang, mungkin gue sekarang udah nggak ada. Karena gue yakin even itu nyokap gue nggak ada di depan mata gue, doa dia selalu ada buat gue. Sama seperti halnya sekarang gue jarang ketemu anak-anak dan nggak tinggal bareng sama anak-anak, doa gue selalu ada setiap hari buat anak-anak gue gitu. Karena gue sesayang itu sama anak-anak gue. Apalagi anak gue yang nomor kedua, cowok. Nggak tahu ya, bukan antara gue ngebeda-bedain antara anak pertama, kedua, dan ketiga, tapi anak kedua ini yang benar-benar ngebuat gue sakit banget gitu. Mungkin anak pertama udah tahu bahwa mama sama papanya udah nggak baik-baik, tapi kalau anak kedua gue itu yang belum ngerti apa-apa. Ibaratnya kayak, mama kok jahat banget nggak pernah pulang gitu. Bahkan gue pernah pulang, anak gue bilang, mama kenapa nggak pernah pulang? Terus gue jawab, mama kerja nak. Dan dia bilang bahwa mama nggak boleh kerja, biarin papa yang kerja. Lu bisa bayangin gimana rasa sakitnya gue. Dan gue nggak tahu gimana caranya harus ngomong sama anak gue. Tapi di sini gue selalu bilang sama anak gue bahwa gue sayang banget sama anak gue. Gue cinta banget sama anak gue. Mungkin dari kemarin-kemarin banyak yang nanya, Kak, titik kebahagiaan lo tuh apa? Lo sampai detik ini yang bikin lo bahagia apa? Gue gak pernah jawab. Sekarang waktunya gue jawab. Gue bahagia banget punya 3 anak. Dan itu kebahagiaan gue sampai detik ini. Gue bahagia banget dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama gue. Sahabat gue, partner kerja gue, partner coffee shop gue, orang tua gue. Dan semuanya gue bangga banget dikelilingin sama orang-orang yang memang berdampak positif buat gue gitu. Mungkin konten-konten gue sebelumnya itu gak baik buat kalian gitu. Iya, gue sering terima DM yang aneh-aneh, sering terima omongan yang gak baik, tapi gue terima itu semua kok. Konsekuensi konten gue seks tersebut, dampaknya akan yang gue dapetin seperti apa, gue udah terima gitu lah. Bukan sekarang gue ibaratnya mau jadi orang apa ya, kalau dibilang gue pengen lebih baik, iya, gue pengen jadi orang yang lebih baik, meskipun itu nggak gampang. Karena di sini gue mempunyai 3 orang anak yang memang gue nggak mau merusak mental dia, karena anak-anak gue itu nggak ada salah. Ya mungkin gue punya kesalahan di masa lalu gue,
Tapi ya cukup, itu gue, diri gue, anak gue nggak salah apa-apa. Dan kenapa kolom komentar YouTube gue sebelumnya gue private? Karena gue nggak mau terima komentar apapun dari kalian. Gue di sini cuman pengen gue jadi diri gue sendiri. Kedepannya mungkin gue akan berusaha untuk lebih baik dengan kehidupan gue. Dan semoga aja nggak ada hinaan lagi dari kalian, karena gue udah capek banget sama ini kalian. Karena apa yang kalian lihat itu ya gue itu nggak seburuk yang kalian kira. Intinya itu di masa lalu gue mungkin memang gue nggak baik, ya itu masa lalu gue gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Terima kasih banget yang masih nge-support gue sampai detik ini, masih selalu nungguin konten-konten gue, masih peduli sama gue, dan masih selalu banyak banget cewek-cewek yang DM gue, dan gue seneng banget masih ada cewek yang menyukai gue gitu. Maksudnya menyukai dalam artian nggak tau, gue sebangga itu. Gue lebih bangga disukain sama perempuan, karena menurut gue, karena kalau laki-laki udah pasti ya suka sama konten seks, tapi kalau dengan perempuan itu mungkin akan menganggap seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah banget masih banyak support banget dari perempuan di sana. Mungkin pesan gue cuman ya itu, lo yang merasakan putus cinta atau perceraian, hidup lo nggak berakhir kok. Yang penting lo masih mau berusaha, masih ada niat baik, dan percaya bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Dulu gue mungkin mikir bahwa setelah gue bercerai gue akan jadi sampah, tapi ternyata enggak. Dan Allah itu baik, Allah itu baik banget. Dalam pandemi kayak gini gue masih bisa kerja gitu, dan itu pun bisa kalian pasti akan bisa kok survive. Yang penting kalian ada niat dan usaha, dan percaya bahwa rezeki udah ada yang ngatur, dan tetap harus bersyukur sih dalam keadaan apapun gitu. Ya pokoknya buat kalian makasih banyak banget yang selalu nge-support gue sampai detik ini, yang selalu ngedoain gue. Banyak banget DM yang nggak gue balas, tapi gue baca kok gitu loh. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah baik sama gue, padahal kita belum pernah ketemu, belum kenal, belum kayak gimana. Dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya gue bisa lebih baik dan bisa berkonten yang baik gitu. Pokoknya buat kalian jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, khusus buat cewek. Please jangan patah hati, dan hidup lo gak akan berakhir cuma karena putus cinta atau perceraian. Bye bye.